Halo, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai unsur-unsur bangun datar dan bangun ruang. Dan ini merupakan proyek dari mata kuliah Geometri dan Pengukuran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irman Nurmalita Nababan dengan NIM 12124110009. Saya dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika berjudul bangun datar. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari bangun datar ya. Jadi, bangun datar itu adalah bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar. Bangun datar ini ada 6. Yang pertama yaitu ada persegi, yang kedua ada persegi panjang, yang ketiga ada trapesium, yang keempat ada jajar genjang, yang kelima ada belah ketupat, dan yang terakhir yaitu ada layang-layang. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 3 bangun datar, yaitu 1 persegi, yang kedua persegi panjang, dan yang ketiga yaitu jajar genjang. Untuk yang pertama yaitu saya mempunyai media. Ini adalah bangun datar persegi. Ini namanya bangun datar persegi ABCD. Oke. Baik, di sini kita akan mempelajari unsur-unsur dari bangun datar ini. Jadi unsur-unsur yang pertama yaitu ada sisi. Sisi itu adalah garis yang membatasi luar suatu bangun. Sisi dalam persegi ini ada 4. Yang pertama yaitu sisi AB, yang kedua BC, yang ketiga ada CD, dan yang keempat yaitu ada DA. Jadi sisi dari persegi ini ada 4 ya. Oke, selanjutnya unsur yang kedua ada sudut. Jadi sudut itu adalah titik potong pertemuan antara dua garis. Sudut persegi ini ada 4. Yang pertama yaitu sudut A, yang kedua ada sudut B, yang ketiga ada sudut C, dan yang keempat yaitu sudut D. Selain dapat disebutkan dengan 1 huruf, sudut-sudut juga bisa disebutkan dengan 3 huruf. Untuk yang pertama, tetapi sudut-sudut itu, misalnya ini sudut A, maka untuk menyebutkannya dengan tiga huruf, maka yang di tengah itu harus ini ya teman-teman, harus A. Maka sudutnya ini menjadi sudut DAB, ini artinya sudut A ya. Selanjutnya yaitu ada sudut ABC, selanjutnya yaitu ada sudut BCD, dan yang terakhir yaitu ada sudut ADC. Oke. Untuk selanjutnya kita masuk ke unsur yang ketiga, ada diagonal. Diagonal itu adalah garis yang menghubungkan dua titik saling berseberangan atau melintang atau mirip. Jadi diagonal dalam bangun persegi ini ada dua ya teman-teman. Ada 2. Yang pertama yaitu dari sini. Katanya tadi kan garis melintang saling berseberangan. Jadi garis yang pertama itu mulai dari sini sampai ke sini, dari A ini tapi dia miring ya, dari A ke C, lalu dari B ke D. Oke. Untuk unsur yang selanjutnya kita masuk ke simetri. Jadi simetri ini adalah garis bantu yang membagi dua daerah suatu bangun yang ketika dilipat dapat saling menutupi. Jadi simetri dalam bangun persegi ini ada 2. Yang pertama yaitu seperti ini teman-teman. Katanya kan tadi dia saling membagi 2 ya, dan saling menutupi ya, seperti ini. Ini adalah satu simetrinya. Misalnya di sini kita buat OI gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah ditutup seperti ini. Lalu yang kedua yaitu misalnya ada juga ya di sini kita buat lambangnya, misalnya ada AD gitu ya, di sini A, di sini E, di sini D. Ditutup, kalau ditutup cuman ini agak susah ya. Seperti ini.
dan saling menutupi. Oke, seperti ini ya contohnya saling menutupi ya. Oke, ini tadi satu seperti ini, satu lagi seperti ini. Oke, ini adalah simetri. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bangun yang kedua, ada persegi panjang sama dengan persegi. Unsur-unsur persegi panjang ini juga sama dengan persegi tadi. Jadi sisi dalam persegi panjang ini ada 4. Yang pertama yaitu EF, lalu yang kedua FG, yang ketiga ada GH, dan yang keempat yaitu HE. Oke. Lalu selanjutnya yaitu unsur yang kedua ada sudut. Unsur sudut dalam persegi panjang ini ada 4 juga. Yang pertama yaitu sudut E, yang kedua sudut F, yang ketiga sudut G, dan yang keempat yaitu sudut H. Oke, selanjutnya kita masuk ke diagonal. Diagonalnya juga ada 2. Yang pertama itu dari E ke G, lalu dari F ke H. Jadi diagonalnya ada 2. Oke, selanjutnya simetri. Sama seperti persegi tadi, simetrinya seperti ini. Saling membagi 2 ya, harus saling membagi 2 dan saling menutupi. Oke, simetrinya seperti ini. Lalu satu lagi harus seperti ini. Seperti ini. Oke. Harus saling menutupi. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke unsur yang ketiga. Bangun yang ketiga ada jajar genjang. Nama jajar genjang ini saya buat A, B, C, D. Oke. Untuk sisinya juga sama, ada 4 yaitu sisi AB, BC, CD, dan DA. Lalu selanjutnya ada sudut. Sudutnya juga ada 4. Yang pertama yaitu sudut A, lalu sudut B, lalu sudut C, dan sudut D. Oke, untuk simetrinya, unsur yang ketiga yaitu simetri. Untuk simetri dalam bangun ini tidak ada. Lalu unsur yang keempat kita diagonal ya. Diagonalnya ini juga ada 2, tapi dia tidak sama panjang. Jadi diagonalnya seperti ini. Diagonalnya tadi seperti ini ya. Diagonalnya dari A ke C, lalu dari satu lagi yaitu dari B ke D. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang unsur-unsur dari persegi panjang, persegi, dan jajar genjang. Saya ucapkan terima kasih. Nah, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan materi mengenai belah ketupat. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu belah ketupat? Baiklah, belah ketupat merupakan sebuah bangun berdimensi yang dibentuk oleh 4 tusuk dan memiliki sama panjang. Nah, seperti pada gambar berikut, ini merupakan gambar dari belah ketupat. Adapun unsur-unsur dari belah ketupat yaitu yang pertama titik sudut. Adapun titik sudut pada belah ketupat yaitu antara sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, selanjutnya yaitu sisi. Adapun sisi pada belah ketupat terdiri dari 4 sisi, yaitu sisi dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Merupakan 4 buah sisi pada belah ketupat. Selanjutnya yaitu sudut. Adapun sudut pada belah ketupat terdiri dari 4, yaitu sudut B, A, D, merupakan satu sudut. Selanjutnya sudut A, B, C. Ini merupakan sudut ABC. Selanjutnya yaitu sudut B, C, D, yaitu sudut C. Selanjutnya yaitu sudut A, B, C, yaitu membentuk sudut D. Adapun keempat sudut pada bangun datar belah ketupat yaitu sudut A, B, C, dan D. Selanjutnya yaitu diagonal. Adapun diagonal pada belah ketupat terdiri dari 2 diagonal, yaitu diagonal antara A ke C dan B ke D.
memiliki 4 sudut. Adapun 4 sudut pada layang-layang yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Selanjutnya yaitu memiliki 4 sisi. Adapun 4 sisi pada layang-layang yaitu 1, 2, 3, dan 4. Adapun sisi tersebut jika diucapkan dengan huruf yaitu sisi A ke B, sisi B ke C, sisi C ke D, sisi D ke A, merupakan 4 sisi pada layang-layang. Selanjutnya yaitu memiliki 2 garis diagonal. Sama seperti bentuk 4 tadi, layang-layang juga memiliki 2 garis diagonal. Yang pertama yaitu diagonal A ke C merupakan satu diagonal, dari B ke D merupakan satu diagonal. Nah, begitulah mengenai layang-layang. Nah, selanjutnya yaitu segitiga. Ada yang tahu apa itu segitiga? Baiklah, segitiga adalah sebutan nama suatu bentuk bangun datar yang terdiri dari 3 sisi yang berupa garis lurus dan memiliki 3 sudut. Adapun unsur-unsur pada segitiga yaitu yang pertama memiliki 3 ruas garis. Adapun 3 ruas garis pada segitiga yaitu ruas garis A ke B merupakan satu ruas garis pada segitiga, dari A ke C merupakan satu ruas garis pada segitiga, dan dari C ke B merupakan satu ruas garis pada segitiga. Selanjutnya yaitu memiliki 3 titik sudut. Adapun titik sudut pada segitiga yaitu titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C. Bangun selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 buah unsur, di mana 2 diantaranya saling sejajar. Adapun unsur pada trapesium yang pertama memiliki 2 buah sisi yang sejajar. Adapun 2 buah sisi yang sejajar pada trapesium yaitu dari sisi A ke B sejajar dengan sisi C ke D. Selanjutnya yaitu memiliki 4 titik sudut, di mana sudut pada trapesium yaitu memiliki besar 360 derajat. Adapun sudut pada trapesium yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Selanjutnya yaitu memiliki 1 simetri lipat. Nah, simetri lipat pada trapesium yaitu jika dari A ke C dilipat seperti ini, maka akan memiliki 1 simetri lipat dan besar dari bagian kanan ke kiri sama besarnya. Selanjutnya yaitu memiliki 2 jumlah sisi yang sejajar dan sama tinggi. Nah, sisi yang sejajar tadi yaitu sisi A ke B, sisi B ke C, merupakan sisi yang memiliki tinggi yang sama. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan nih mengenai tabung. Namun sebelum itu, ada yang tahu tidak apa itu tabung? Oke, Ibu kasih tahu ya. Tabung itu adalah sebuah bangun yang dibatasi oleh 2 bidang yang berhadapan yang sejajar dan kongruen. 2 bidang itu berbentuk lingkaran. Jadi banyak sekali nih kita temui di sekitar kita yang berbentuk tabung. Misalnya celengan, ada botol minum juga. Dan Ibu juga punya nih contoh tabung. Nah, seperti ini. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur dari tabung. Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa saja yang menjadi unsur-unsur tabung? Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan nih mengenai unsur-unsur tabung. Yang pertama, dari atas titik ini ke titik ini, yang bawah ini dinamakan garis pelukis. Juga di sampingnya nih, dari titik ini ke titik ini, itu juga dinamakan garis pelukis. Nah, garis pelukis ini bisa ya dengan tinggi. Selanjutnya, dari titik ini ke titik ini. Nah, garis ini dinamakan dengan diameter atau garis tengah. Selanjutnya, setengah dari diameter ini nih. Tadi kan diameter dari titik ini ke titik sini nih, itu dinamakan diameter.
Nah, sekarang setengah dari diameter, berarti dari titik ini ke titik ini. Itu dinamakan jari-jari. Berarti dari titik ini ke titik ini dinamakan apa? Dinamakan juga jari-jari. Oke, itulah unsur-unsur dari tabung. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih mengenai bola. Sebelum itu, ada yang tahu tidak apa pengertian dari bola? Oke, akan Ibu kasih tahu ya. Bola itu adalah sebuah bangun ruang sisi lengkung yang hanya memiliki satu bidang sisi yang berbentuk lengkung. Nah, bola ini tidak memiliki titik sudut dan juga rusuk. Jadi, kan banyak nih barang-barang yang berbentuk bola yang dapat kita temui di sekitar kita. Misalnya apa? Globe, dan lain-lain. Nah, sebelum itu, Ibu akan tanya nih, ada yang tahu tidak mengenai unsur-unsur dari bola? Oke, akan Ibu kasih tahu ya. Unsur-unsur dari bola itu. Nah, ini. Sebelum Ibu kasih tahu, Ibu punya sebuah bola yang sudah Ibu beri titik. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Ada juga titik O. Nah, titik O ini dinamakan titik pusat. Lalu dari titik A ke B, C ke D, itu dinamakan diameter. Setelah itu, sama seperti tabung tadi, dari titik O ke C, O ke A, O ke B, O ke D, itu dinamakan jari-jari. Karena apa? Karena jari-jari itu merupakan setengah dari diameter. Jadi tadi kan titik A ke B, C ke D itu diameter. Berarti dari titik O ke A, O ke B, O ke C, O ke D dinamakan jari-jari. Nah, itu merupakan unsur-unsur dari lingkaran. Baik, kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang kubus. Apa sih kubus? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang buah persegi yang kongruen. Kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur kubus. Unsur kubus yang pertama itu adalah rusuk. Pada sebuah kubus ada 12 buah. Yang mana saja? Pada contoh ini, yang termasuk rusuk adalah AB, BC, CD, DA. Lalu EF, FG, GH, HE. Lalu AE, FB, GC, dan terakhir HD. Ada 6. Pada gambar berikut yang termasuk bidang sisi yaitu AB, CD, EF, GH, lalu BC, GF, DA, AE, lalu ABFE, dan yang terakhir CDHG. Pada sebuah kubus ada 8 buah titik sudut. Yang mana saja? Pada contoh berikut yang termasuk titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu unsur-unsur berikutnya ada diagonal sisi. Pada kubus ada 12 buah diagonal sisi. Yang mana saja? Pada gambar berikut yang termasuk diagonal sisi yaitu EB, AF, BD, FC, CH,
GD, DE, H, A. Baik, kita sudah mengetahui unsur-unsur pada kubus. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan unsur-unsur balok. Nah, balok dengan kubus pada unsur-unsurnya pada hakikatnya adalah sama. Namun, balok itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang persegi panjang yang sepasang-sepasangnya kongruen. Unsur-unsur pada balok dan kubus adalah sama, seperti rusuk yang kubus 12, maka pada balok juga ada 12 buah. Bidang sisinya ada 6 dan titik sudutnya adalah 8 buah. Maka yang membedakan antara kubus dan balok hanya terletak pada bentuknya saja. Berikut kita akan bahas tentang unsur-unsur bangun ruang limas. Yang pertama itu sisi atau bidang. Pada limas segi 4 pada contoh berikut, yaitu limas segi 4 A, B, C, D, E. Sisi-sisi yang terbentuk adalah sisi A, B, C, D, yaitu sisi alas, sisi depannya A, B, E. Lalu sisi belakangnya D, C, E. Sisi sampingnya B, C, E. Lalu sisi samping kanan A, D, E. Berikutnya ada rusuk. Pada limas berikut memiliki 4 rusuk alas dan 4 rusuk tegak. Rusuk alasnya adalah AB, BC, CD, dan DA. Adapun rusuk tegaknya adalah AE, BE, CE, dan DE. Nah, berikutnya itu adalah titik sudut. Nah, ada sebuah peraturan pada titik sudut berikut. Nah, kalau dia limas segi 4, maka titik sudutnya adalah 5. Jika dia limas segi 5, maka titik sudutnya ada 6. Coba kita perhatikan pada contoh berikut. Pada contoh limas segi 4 berikut, titik sudutnya yang mana saja? Yaitu titik sudut A, B, C, D, dan E. Berarti titik sudutnya berpengaruh kepada alasnya. Jika alasnya segi 4, maka titik sudut pada alas ada 4 ditambah di atas, di titik sudut di puncak. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang bangun ruang prisma. Prisma segitiga seperti yang saya pegang ini adalah prisma yang dibatasi oleh unsur bidang sisi alas dan sisi atap berbentuk segitiga. Sifat-sifat prisma segitiga adalah yang pertama, memiliki 5 buah sisi. 1 sisi alas berbentuk segitiga, 1 sisi atas berbentuk segitiga, dan 3 sisi tegak. 1, 2, 3 yang dinamakan selimut prisma yang berbentuk segi 4. Nah, berikutnya memiliki 9 buah rusuk, yaitu 3 buah rusuk sisi alas, 3 buah ruas rusuk sisi atas, dan 3 buah rusuk sisi tegak. Yang berikutnya unsur-unsurnya yaitu titik sudut. Pada prisma segitiga, maka titik sudutnya adalah 6. Yang mana saja? Alas ada 3 titik sudut, atas 3. Maka jumlah titik sudut pada sebuah prisma selalu bergantung kepada bentuk alasnya. Jika dia prisma segitiga, maka 3 sudut pada alas, 3 sudut pada
sisi atap, maka jumlahnya ada 6. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.